Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TLKM, BBRI, BBCA, TOWR, INTP, dan MDKA yang paling banyak dibeli asing 23 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 23 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 23 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.652,76, menguat 81,11 poin, sebesar 1,46%, dengan net buy asing sebesar 325,2 miliar untuk semua pasar. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, dan grafik MACD-nya sudah hampir menyentuh garis angka 133,89. Kalau dilihat dari garis vertikal merah yang ada pada grafik MACD, terlihat bergerak semakin mengecil. IHSG masih berpotensi untuk melemah lagi, apalagi angka penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada angka 5.737,93. Sektor industri dasar mencatat kenaikan 27 poin sebesar 3,20%, dan sektor pertambangan mencatat kenaikan 42 poin sebesar 2,69%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 23 November 2020. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak menanjak ke atas sampai tanggal 23 November 2020. Meskipun pada perdagangan hari sebelumnya sempat menurun tajam karena asing melakukan take profit sehingga IHSG melemah. Untuk grafik akumulasinya berada di sekitar garis angka 191 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat signifikan sampai sekarang. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang, dan grafik money flow-nya sudah berada di sekitar garis angka 83,21. Hal ini menandakan bahwa dana asing yang masuk bursa sudah lumayan besar, dan IHSG sudah berada pada area jenuh belinya. Untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing adalah 1. ASII sebesar 58,1 miliar, 2. FREN sebesar 54,8 miliar, INKP sebesar 54,3 miliar, ADRO sebesar 33,7 miliar, HMSP sebesar 30,6 miliar. Untuk saham ASII dan HMSP, saya sudah bahas pada video yang sebelumnya. Kurang lebih grafiknya hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Karena hari ini inflow asing cukup besar, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Pada penutupan perdagangan, tanggal 23 November 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.320, menguat 100 poin sebesar 3,11%. Net buy asing pada saham TLKM ini sebesar 184 miliar dan merupakan top inflow nomor 1. Meskipun harga saham TLKM ini menguat, tetapi harga penutupannya masih berada sedikit di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp3.400. Kalau dilihat dari grafik MACD-nya, bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang. Dan harga saham TLKM ini masih berpotensi besar untuk naik lagi, mengingat garis vertikal merah pada grafik MACD ini masih bergerak cukup tinggi, dan garis biru pada grafik MACD ini sudah berada di atas garis angka 100. Diperkirakan harga saham TLKM ini akan bergerak ke harga Rp4.000, apalagi sudah mendekati akhir tahun
musimnya window dressing. Untuk grafik akumulasinya, secara umum terlihat masih bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, meskipun agak slow kenaikannya. Dan grafik akumulasinya sudah berada di atas garis minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa walaupun beberapa hari belakangan ini akumulasi asing cukup besar pada saham Telkom ini, tetapi sebenarnya distribusi asing pada saham Telkom ini masih sangat besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas pada tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan besarnya akumulasi asing sejak tanggal 5 November 2020 dan uang investor asing yang sudah masuk ke dalam saham Telkom ini sejak tanggal 11 November 2020 sudah mencapai sekitar 1,5 triliun. Untuk grafik money flow-nya sudah berada di atas garis angka 80 yang menandakan bahwa saham Telkom ini sudah berada pada area jenuh belinya. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 November 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp4.080, menguat 60 poin sebesar 1,49%. Net buy asing pada saham BBRI ini sebesar 138,4 miliar dan merupakan top inflow nomor 2. Walaupun harga saham BBRI ini menguat, tetapi harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.350 dengan volume perdagangan kurang lebih hampir sama dengan volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat masih bergerak naik ke atas, meskipun kenaikan grafik MACD ini sudah agak mengecil, dan grafik MACD-nya terlihat agak mendatar sejak tanggal 13 November 2020 sampai sekarang, dan grafik MACD-nya berada di sekitar garis angka 200. Harga saham BBRI ini berpeluang besar untuk melemah sebab garis vertikal merah yang ada pada grafik MACD ini sudah semakin mengecil dan sudah mendekat ke garis angka 0, dan harga penutupan saham BBRI ini masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.350. Untuk grafik akumulasinya terlihat sudah bergerak menurun sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang, dan grafik akumulasinya berada di atas garis angka minus 2 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBRI ini masih sangat besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang dan sudah meninggalkan area jenuh belinya. Walaupun grafik money flow-nya terlihat menurun, namun akumulasi asing pada saham BBRI ini sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3,6 triliun, suatu nilai yang cukup besar. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 November 2020, harga saham BBCA ditutup stagnan pada harga Rp33.000. Net buy asing pada saham BBCA ini sebesar 137,1 miliar dan merupakan top inflow nomor 3. Harga penutupan saham BBCA ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp34.445. Oleh karena itu, harga saham BBCA ini berpeluang untuk melemah, dan garis vertikal merah yang ada pada grafik MACD sudah bergerak semakin menurun menuju ke garis angka 0. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai sekarang. Meskipun grafik akumulasinya sempat beberapa kali agak menurun kecil, dan grafik akumulasinya masih berada sedikit di atas garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham BBCA ini sebenarnya masih cukup besar, walaupun beberapa hari belakangan ini kelihatannya
akumulasi asing cukup besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 20 November 2020. Dan pada hari ini bergerak agak sedikit menurun karena banyak didistribusi oleh investor lokal. Dan grafik money flow-nya masih berada di area jenuh belinya karena grafiknya pas menyentuh garis angka 80. Dana asing yang sudah masuk ke dalam saham BBSA ini sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3,9 triliun. Kalau dilihat dari semua grafik perdagangannya, ada kemungkinan investor asing akan segera melakukan distribusi, sebab sudah berada di area jenuh belinya, dan pergerakan kenaikan harganya sudah semakin menipis. Secara value, dana asing yang sudah mengalir masuk ke dalam saham BBSA ini sudah tergolong sangat-sangat besar sekali jika dibandingkan dengan saham-saham blue chip lainnya. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 November 2020, harga saham TOWR ditutup pada harga Rp1.070, menguat 40 poin sebesar 3,88%. Net buy asing pada saham TOWR ini sebesar 51,5 miliar dan merupakan top inflow nomor 4 dengan volume perdagangan 2 kali dari volume perdagangan hari sebelumnya. Harga saham TOWR ini menguat dan sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp1.046 dengan volume perdagangan 2 kali lebih besar dari volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat mulai naik ke atas sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik MACD ini sudah berada di atas garis angka 0 dan garis vertikal merah bergerak semakin naik ke atas. Hal ini menandakan bahwa harga saham TOWR ini masih berpeluang besar untuk terus naik lagi. Untuk grafik akumulasinya, pada hari ini mulai bergerak naik ke atas setelah sempat turun dalam sejak tanggal 10 sampai 20 November 2020 karena didistribusi oleh asing sangat besar sampai tanggal 10 November 2020 dan setelah itu didistribusi oleh investor lokal yang lumayan besar juga. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang. Dan dana asing yang sudah masuk ke dalam saham TOWR ini sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 217,3 miliar. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 November 2020, harga saham INTP ditutup pada harga Rp15.475, menguat 1.075 poin sebesar 7,47%. Net buy asing pada saham INTP ini sebesar 49,1 miliar dan merupakan top inflow nomor 5. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai sekarang. Meskipun sempat sedikit menurun pada tanggal 4 dan 20 November 2020 karena harganya sempat menurun. Harga penutupan saham INTP ini pas berada pada garis resistennya dan harga saham INTP ini masih berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai sekarang, meskipun sempat turun pada tanggal 18 sampai tanggal 20 November 2020 karena didistribusi oleh investor lokal dan grafik akumulasinya naik hampir menyentuh garis angka minus 60 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing sudah agak berkurang banyak jika dibandingkan dengan data bulan September 2020. Untuk grafik money flow-nya bergerak naik ke atas sejak tanggal 18 November 2020 sampai sekarang, setelah sempat turun dalam pada tanggal 17 November 2020. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 November 2020,
Harga saham MDKA ditutup pada harga Rp1.885, menguat 20 poin sebesar 1,07%. Net buy asing pada saham MDKA ini sebesar 32,5 miliar. Harga penutupan saham MDKA ini berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.957, dan harga saham MDKA ini masih berpeluang besar untuk turun. Kalau dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat bergerak agak sideways sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang. Hal ini seiring dengan kenaikan harga saham MDKA ini yang turun dan naiknya agak tipis sejak tanggal 21 Oktober 2020. Untuk grafik MACD ini sekarang berada sedikit di atas garis angka 0. Peluang untuk naik masih ada, tetapi kecenderungannya untuk melemah lebih besar. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang, karena banyak didistribusi oleh investor lokal. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak sedikit naik sejak tanggal 16 sampai 18 November 2020, dan setelah itu agak sedikit menurun seiring dengan akumulasi asing yang bergerak fluktuatif. Disclaimer: analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.